Ruang Dewa Beladiri, bab 1136 sampai dengan 1140. Bab 1136 mengambil tindakan. Kita harus mengambil jantung alam darah dari tubuhnya hidup-hidup, jika tidak, semuanya akan sia-sia. Apakah kita bisa meninggalkan tempat terkutuk ini bergantung pada apakah kita bisa meninggalkan neraka ini. Apakah kau ingin merendahkan diri di kaki keturunanmu sebelumnya, menjilati jari kaki mereka, berharap mereka akan mengampuni nyawa kita dan membiarkan kita meninggalkan alam darah? Kata Chen Chushan, para ahli aliansi darah lainnya segera menggelengkan kepala, merasa seolah-olah itu adalah mimpi buruk hanya dengan memikirkan adegan itu. Untuk bertahan hidup, mereka telah meninggalkan kesombongan mereka. Untuk tetap hidup, mereka menggunakan segala cara yang diperlukan untuk memurnikan pil esensi darah. Mereka mungkin tidak menjadi iblis, tetapi mereka lebih ganas daripada iblis. Namun, jika suatu hari jantung alam darah jatuh ke tangan para ahli ras laut lainnya, mereka tidak akan punya pilihan selain merendahkan diri di kaki mereka dan memohon jalan keluar. Setelah jantung alam darah dikuasai, apakah lorong alam darah akan terbuka atau tidak sepenuhnya terserah pihak lain. Para ahli dari ras laut dapat memilih untuk tidak memasuki alam darah, tetapi mereka kemungkinan besar akan mati di dalamnya. Pada saat itu, apa yang dapat mereka lakukan? Kebanggaan dan martabat tidak akan menjadi apa-apa selain omong kosong yang menggelikan. Untuk mencegah skenario terburuk terjadi, mereka harus menjaga jantung alam darah tetap di tangan mereka. Siapapun yang menghalangi jalan mereka adalah musuh bebuyutan mereka. Sambil memikirkan hal ini, kilatan ganas yang tak terbayangkan muncul di mata mereka, dan niat membunuh mereka mulai melonjak. Hanya dengan menguasai alam jantung darah kita akan menemukan jalan keluar. Mulai sekarang, kita bukan manusia, bukan makhluk laut, bukan iblis, dan bukan naga. Kita akan mendirikan ras kita sendiri, klan darah. Dan kalian semua akan menjadi leluhur klan darah. Kata Chen Chushan, matanya berkilat dengan tatapan agak gila. Dibandingkan dengan ide gilanya, apa artinya orang-orang yang mendirikan sekte mereka sendiri dan menjadi patriark? Mereka semua terlalu picik. Dia ingin menambahkan ras lain di antara ras-ras yang tak terhitung jumlahnya di benua kuno ini, dan dia akan menjadi nenek moyang klan darah. Namanya akan dikenang oleh generasi mendatang, entah dengan rasa hormat atau takut, itu tidak penting. Nenek moyang para vampir, Ye Xiwen mencibir dengan nada menghina, pergilah ke dunia bawah dan jadilah leluhur. Mereka mengetahui rahasia mengejutkan dari Chen Chushan. Hal ini menyebabkan Ye Xiwen segera meninggalkan niat awalnya untuk menarik indera ilahinya, dan malah memfokuskan indera ilahinya pada mereka dari kejauhan, berusaha sebaik mungkin untuk tidak menarik perhatian mereka. Lagi pula, tingkat kultivasi mereka sangat tinggi, dan jika mereka tidak berhati-hati, mereka mungkin tetap akan ketahuan. Seiring berjalannya waktu, iblis darah di laut lepas menjadi semakin mengamuk, tanpa henti menyerang pertahanan semua prajurit di Laut Selatan. Sementara itu, di Laut Pedalaman, leluhur iblis darah yang sudah tua semakin lemah. Mungkin para prajurit dari Laut Selatan ini tidak dapat memberikan kerusakan mendasar padanya, tetapi dia sudah tidak berada di puncak kekuatannya, dan pertempuran intensitas tinggi ini sudah mulai membebani dirinya. Tanda yang paling jelas adalah gerakannya semakin lambat, meskipun dia masih sangat kuat. Perlambatan gerakannya membuktikan bahwa dia sudah dalam kondisi melemah. Jika dia tidak bisa melepaskan diri dari formasi perangkap naga dalam waktu singkat, dia praktis berada di ambang kematian. Sedikit di luar, ratusan ahli di alam aspek Dharma terus-menerus melepaskan seni bela diri terkuat mereka, serangan bergelombang terus-menerus menembus formasi dan menghantam leluhur iblis darah. Awalnya, serangan mereka bahkan tidak bisa mendekati leluhur iblis darah ini hingga jarak 100 kaki sebelum sepenuhnya dimusnahkan oleh api merah darah di tubuhnya. Namun secara bertahap, nyala api merah darah itu mulai meredup dan kehilangan kecemerlangannya. Semangat semua orang langsung pulih, pria tua ini akhirnya mendekati batas kemampuannya. Semuanya, kerahkan seluruh kemampuan kalian. Monster tua ini hanya tinggal selangkah lagi untuk dikalahkan. Jika kita akhirnya bisa mendapatkan jantung alam darah, Lautan Selatan pasti tidak akan pelit dengan hadiah kalian. Pada saat itu, Ni Feiyan, yang berada di atas sana, angkat bicara untuk membangkitkan semangat. Semangat semua orang kembali pulih, hampir selesai, Terutama para ahli alam aspek Dharma setengah langkah yang mati-matian melawan iblis darah di pinggiran,
karena sebagian besar dari mereka telah dipindahkan untuk menghadapi leluhur iblis darah itu, hanya menyisakan beberapa ahli alam aspek Dharma untuk menjaga daerah tersebut. Namun, di antara iblis darah, terdapat banyak ahli di alam aspek Dharma. Setiap kali iblis darah di alam aspek Dharma melancarkan serangan mendadak, mereka dapat menimbulkan malapetaka di semua sisi. Jika bukan karena kehadiran jutaan ahli, dan fakta bahwa mereka semua adalah anggota klan laut yang luar biasa, mereka pasti sudah dikalahkan oleh iblis darah di alam aspek Dharma sejak lama. Meskipun begitu, mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka nyaris tidak mampu bertahan, dan selalu ada bahaya keruntuhan total. Tetapi sekarang, saatnya telah tiba bagi mereka untuk menuai hasilnya. Ni Feiyan, Ye Xiwen menatap sosok tinggi dan gagah di langit. Meskipun dia tidak mengenali Ni Feiyan, dia tahu namanya. Tidak ada yang bisa dia lakukan, karena Ni Feibai telah meninggal secara tragis di tangannya. Meskipun pada akhirnya dia tewas di tangan Hao Chang, hal itu tetap terkait erat dengannya pada akhirnya. Dia mungkin akan mengetahui suatu saat nanti bahwa Ni Feiyan terlibat dalam kematian Ni Feibai, jadi dia telah mengumpulkan informasi tentang Ni Feiyan, salah satu dari 4 Raja Langit Laut Selatan. Jelas sekali bahwa kekuatan Ni Feiyan jauh lebih besar daripada Raja Hantu, salah satu dari 4 Raja Langit, yang pernah ia lawan sebelumnya. Meskipun keduanya adalah 2 dari 4 Raja Langit, perbedaan kekuatan mereka sangat besar. Dia bisa merasakan bahwa Ni Feiyan mulai gelisah. Secara logis, Laut Selatan seharusnya senang telah menangkap binatang buas itu. Apa yang membuatnya begitu cemas? Hanya ada satu kesimpulan yang tersisa, bahkan dia mungkin menyadari bahwa sekelompok orang di sekitarnya sedang menunggu kesempatan ini. Belalang sentadu mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung oriole di belakangnya. Namun sekarang, karena ada banyak burung oriole di sekitar, apa yang akan dilakukan belalang sembah ini? Dan siapa yang akan berhasil? Ye Xiwen bertekad untuk mendapatkan jantung alam darah. Bagaimana mungkin benda berharga seperti itu jatuh ke tangan aliansi darah dan klan laut? Kekuatan leluhur iblis darah memang luar biasa dahsyat. Bahkan ketika ia hampir meninggal karena usia tua, ia masih memiliki kekuatan seperti itu. Aku khawatir bahkan kepala klan Gunung Utara yang kutemui dulu pun tidak setakut ini. Kata Ye Xiwen dengan tenang. Orang paling kuat dan menakutkan yang pernah dilihatnya adalah kepala suku klan Beishan, yang telah mengejarnya dari benua kuno yang terpencil hingga Laut Yunsing. Saat itu, ia hanya bisa digambarkan sebagai orang yang melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Jika ia tidak mengorbankan klon binatang bintangnya pada akhirnya, membiarkan kepala suku klan Beishan menghajarnya hingga babak belur, ia mungkin akan menemui ajalnya juga. Iblis darah ini memang sangat kuat. Sebagai makhluk yang lahir dan dibesarkan di alam darah ini, ia hampir mencapai batas kemampuannya. Kata Ye Mo, di dunia ini, jika kita menghitung berdasarkan dunia-dunia di alam semesta ini, selain dunia pusat dari seluruh alam semesta seperti benua hutan belantara kuno, dan dunia-dunia kecil seperti alam bela diri sejati, sebagian besar terdapat dunia-dunia kecil yang belum lengkap. Dan alam darah ini tidak diragukan lagi adalah dunia kecil seperti itu. Dunia-dunia kecil ini pada dasarnya belum lengkap dan tidak sempurna. Ketidaklengkapan dan ketidaksempurnaan ini sering tercermin dalam kekurangan dan celah dalam hukum-hukumnya. Oleh karena itu, baik itu iblis darah atau binatang buas darah di alam darah, sulit bagi mereka untuk berkultivasi ke tingkat yang tinggi karena dao surgawi mereka sendiri belum lengkap. Secara alami, mereka tidak dapat berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi. Makhluk seperti leluhur iblis darah ini praktis merupakan makhluk paling menakutkan yang pernah lahir di dunia ini. Di alam darah, statusnya hampir setara dengan Kaisar Iblis, Raja Iblis, atau Kaisar Manusia, sebuah keajaiban sejati dari Jalan Agung. Bahkan di benua kuno yang terpencil, tingkat kultivasi seperti itu sangat langka. Jadi dalam keadaan normal, tidak ada yang bisa menargetkan keberadaan seperti itu. Selama ia ada di dunianya sendiri, ia tak terkalahkan. Sayang sekali, meskipun begitu, ia bukanlah makhluk abadi dan pada akhirnya akan mati karena usia tua. Kata Ye Mo, para pahlawan akan menjadi tua, dan betapapun gemilangnya mereka di puncak kejayaan, pada akhirnya, mereka hanyalah target bagi orang lain untuk diburu. Ye Xiwen menghela napas, dan tatapannya ke arah leluhur iblis darah mengandung sedikit kesedihan yang memilukan, seperti matahari terbenam dan kemunduran seorang pahlawan. Di dunia ini,
jika seorang anak membawa bongkahan emas besar dan berjalan di jalan, ia sedang mencari kematian. Jika seorang lelaki tua membawa bongkahan emas besar dan berjalan di jalan, bukankah ia juga sedang mencari kematian? Jangan menghela napas. Apa yang perlu dihela napas? Dia pernah berjaya, memerintah alam darah, menikmati segala yang bisa dinikmatinya, dan pernah menjadi makhluk tertinggi. Dia tidak menyesal. Jika kau tidak bisa mencapai keabadian sebelum masa hidupmu berakhir, nasibnya akan menjadi nasibmu di hari lain. Terlebih lagi, kau tidak memiliki sekte atau faksi, menjadikanmu target terbaik bagi banyak orang untuk diburu. Kata Ye Mo dingin dan tanpa ampun, memadamkan semangatnya. Ye Xiwen langsung menegang. Ya, dia mungkin sudah meninggal sebelum banyak orang lain, tetapi selama dia masih hidup, dia masih bisa berubah menjadi debu. Bagi banyak orang, mencapai keabadian melalui pencerahan hampir merupakan prestasi legendaris, sesuatu yang bahkan banyak orang tidak berani bayangkan. Namun, Ye Xiwen memiliki Ye Mo di sisinya. Siapakah Ye Mo? Dia dulunya adalah roh artefak magis yang menemani Raja Iblis. Dengan Ye Mo di sisinya, Ye Xiwen mungkin tidak mempelajari banyak hal lain, tetapi visinya sudah jauh lebih unggul daripada rekan-rekannya. Namun, Ye Xiwen dengan cepat kembali tenang dan memfokuskan perhatiannya sepenuhnya pada leluhur iblis darah. Kemudian, leluhur iblis darah mengeluarkan raungan panjang, dan seluruh energi darah di tubuhnya meledak seketika, menyebabkan formasi perangkap naga yang besar bergetar sedikit dan retakan muncul. Para ahli alam aspek Dharma yang memasang formasi tersebut langsung muntah darah, dan beberapa di antaranya terlempar di tempat. Setelah melakukan serangan balik terakhir, leluhur iblis darah tidak mampu bertahan lagi, dan tubuhnya yang besar roboh dengan suara keras. Ayo, kita lakukan. Ayo kita lakukan. Lakukan, cepat. Suara itu datang dari segala arah, dan banyak sosok berlari keluar. Bab 1137 Pertempuran Kacau. Orang pertama yang bereaksi saat leluhur iblis darah jatuh adalah Ni Feiyan, karena dia telah mengamati leluhur iblis darah sepanjang waktu, memperhitungkan kapan ia akan jatuh. Dia bereaksi hampir seketika saat leluhur iblis darah jatuh. Mendengar begitu banyak suara pertempuran di dekatnya, bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa itu adalah para master yang telah lama tertidur dan sedang bergerak. Dia langsung merasa cemas. Bentuk formasi untuk menghadang kutu kasur ini. Setelah mendengar ini, para ahli dari wilayah Laut Selatan yang telah menyerang bergegas keluar dan mengambil posisi mereka di sekitar leluhur iblis darah. Sepertinya mereka sudah mendiskusikan cara menangani situasi ini sebelum mereka tiba. Satu persatu, segel tangan terbentuk dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan penghalang berwarna merah darah memadat dan terhubung satu sama lain. Dalam waktu singkat, mereka telah membentuk area yang luas, yang jelas merupakan susunan sihir lain yang sulit ditembus dari luar. Banyak orang mulai merasa tidak enak. Jika mereka tidak dapat menghentikan orang-orang ini dari memasang susunan sihir sesegera mungkin, tidak akan mudah bagi mereka untuk menembus susunan tersebut. Mau memasangnya, tidak semudah itu. Sungguh menggelikan. Jantung alam darah ini, aku akan mengambilnya. Pada saat itu, sesosok makhluk terbang mendekat dan menyerbu masuk. Dua ahli dari wilayah Laut Selatan yang baru saja akan memasang susunan sihir terbunuh di tempat sebelum mereka sempat bereaksi. Pada saat itu, semua orang melihat bahwa itu adalah seorang pemuda berusia 20-an dengan ekspresi arogan di wajahnya. Dia langsung meraih tubuh leluhur iblis darah, bahkan mencoba merebut seluruh tubuh leluhur iblis darah. Bukankah itu Luo Junfeng dari Laut Barat? Bagaimana mungkin dia ada di sini? Pada saat ini, banyak ahli dari Laut Selatan masih tampak tak percaya. Kudengar dua ahli terkemuka telah memasuki Laut Barat kali ini. Salah satunya adalah Luo Junfeng, dan yang lainnya adalah Tuan Muda Tianye. Konon Tuan Muda Tianye terbunuh saat mengepung para ahli manusia. Sekarang Luo Junfeng adalah satu-satunya yang berkuasa di Laut Barat. Dia memang luar biasa, dan kecepatannya sungguh menakjubkan. Luo Junfeng, berani-beraninya kau mencuri barang-barangku. Kau mencari kematian. Ni Feiyan meraung. Dia sudah mengambil semua tindakan pencegahan yang bisa dia lakukan. Bukankah dia hanya mencoba menghindari situasi ini? Itu untuk mencegah hal ini terjadi. Tapi tetap saja terjadi, orang-orang ini tetap berhasil masuk. Aku akan ambil benda ini, hahaha. Mulai sekarang, jika kalian orang-orang di Laut Selatan ingin memasuki alam darah, tanyakan saja apa yang kupikirkan. Luo Junfeng tertawa terbahak-bahak,
dan segera mengulurkan cakarnya untuk meraih tubuh leluhur iblis darah yang terjatuh, mencoba menarik keluar jantung alam darah sebelum dia mati. Sialan, kau tidak akan lolos begitu saja. Nifeian mempercepat langkahnya, hampir seketika mengejar dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Luo Junfeng. Sebuah serangan mengerikan dilancarkan dalam sekejap, seolah-olah langit runtuh dan bumi tenggelam. Serangan-serangan yang sangat mengerikan dilancarkan dengan mudah oleh Nifeian. Dibandingkan saat ia memusnahkan lautan guntur surgawi, kekuatan Nifeian telah meningkat pesat. Selain mereka berdua, banyak sosok tak terlihat lainnya terbang langsung masuk, seketika menghancurkan, melukai parah, atau membunuh di tempat para ahli dari Laut Selatan yang belum memasang penghalang mereka. Orang-orang ini mungkin tidak sebaik Nifeian dan kelompoknya, tetapi bahkan yang terlemah di antara mereka berada di puncak tingkat kedua alam aspek Dharma. Terdapat pula banyak ahli di tingkat ketiga alam aspek Dharma. Para ahli dari Laut Selatan mencoba menghentikan mereka, tetapi bagaimana mereka bisa menahan para ahli elit dari ras laut ini? Pertahanan mereka hampir seketika ditembus, dan penghalang yang belum sempat dipasang hancur berkeping-keping. Mereka semua mencari kematian, keserakahan yang tak terpuaskan, mereka semua akan mati. Tiba-tiba, teriakan keras lainnya terdengar, dan sesosok menakutkan turun dari kehampaan. Dia menghentakkan kakinya, melepaskan gelombang kejut mengerikan yang menyebar ke segala arah, seketika menghancurkan semua ahli yang mengincarnya, baik dari Laut Selatan maupun mereka yang menunggu dalam kegelapan untuk bergerak. Itu adalah sosok yang mendominasi lainnya. Orang itu tak lain adalah pria tampan dan gagah yang bersama Fei Baifeng. Zhuang Hongyuan, apakah kau akan bersaing denganku untuk ini? Wajah Luo Junfeng langsung gelap begitu melihat pendatang baru itu, berubah sangat jelek seolah-olah dia telah bertemu dengan sesuatu yang benar-benar tak tertahankan. Di matanya, sepertinya hanya ada pria tampan dan gagah ini serta Nifeian, semua orang lain bagaikan semut, sama sekali tidak layak mendapat perhatiannya. Jantung alam darah ini hanya benar-benar cocok berada di tanganku, tak seorang pun dari kalian yang memenuhi syarat. Zhuang Hongyuan yang tampan dan gagah hanya mencibir, lalu dengan santai meraih lubang besar di mayat leluhur iblis darah yang masih belum sepenuhnya mati, dan mengeluarkan kristal merah darah seukuran kepalan tangan. Cahaya yang tak terbayangkan menyapu kristal merah darah ini, membuatnya tampak luar biasa pada pandangan pertama. Beristirahatlah dengan tenang, kehidupanmu yang gemilang telah berakhir. Ini bukan lagi eramu, bajingan, pergilah ke neraka. Nifeian sangat marah hingga hampir meledak. Pertama Luo Junfeng muncul, lalu Zhuang Hongyuan muncul, membuatnya menjadi bahan tertawaan. Dia telah kehilangan segalanya, dan orang lain telah mendapat keuntungan dari kemalangannya. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia toleransi. Bahkan jika dia menghancurkan jantung alam darah, dia tidak akan membiarkan orang lain memilikinya. Jika dia tidak bisa memilikinya, orang lain pun tidak bisa. Dia hanya akan merusak seluruh rencana, dan tidak ada yang bisa ikut bermain. Kau pikir kau siapa, berani mencuri barang-barangku? Kau sudah bosan hidup. Luo Junfeng tampak sangat terpancing emosi. Dia dan Nifeian bergabung untuk menyerang Zhuang Hongyuan dari timur dan barat. Meskipun kedua pihak belum pernah bekerja sama sebelumnya, para ahli setingkat mereka dapat dengan mudah menciptakan kombinasi yang luar biasa bahkan tanpa kerja sama sebelumnya. Terlebih lagi, kedua pihak sekarang sangat membenci Zhuang Hongyuan dan bertekad untuk membunuhnya. Adapun bagaimana Bloodheart akan dibagi setelah kematiannya, itu tergantung pada siapa yang menang. Hentikan mereka, aku akan mundur duluan. Zhuang Hongyuan tiba-tiba meraung, lalu sosoknya melesat menjauh ke kejauhan. Mau pergi, Nifeian dan Luo Junfeng tidak akan membiarkannya begitu saja, dan segera melepaskan teknik pamungkas mereka, berniat untuk membunuhnya. Tepat saat itu, dua sosok muncul di kehampaan dan memblokir semua serangan. Mereka adalah Fei Baifeng dan pria berpenampilan biasa. Fei Baifeng, Quan Xinghe, aku tidak menyangka kalian berdua akan datang. Sepertinya wilayah Laut Utara benar-benar siap kali ini, kata Nifeian dingin, menatap kedua orang di depannya. Awalnya, wilayah Laut Utara memiliki jumlah pakar terbaik terbanyak kali ini, dengan total 3 orang. Area Laut Super lainnya masing-masing hanya memiliki 2 ahli, sementara area Laut Selatan dan area Laut Barat masing-masing memiliki seorang ahli terkemuka yang hilang di antara para ahli umat manusia, sehingga masing-masing hanya memiliki 1 ahli yang tersedia untuk dikerahkan.
Meskipun masih banyak ahli di tingkat ketiga alam aspek Dharma, semua orang tahu bahwa di tingkat mereka, kecuali mereka adalah ahli di tingkat yang sama, mereka sama sekali tidak sebanding dengan mereka. Sekarang setelah Fei Baifeng dan Quan Xinghe muncul di Lautan Utara, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mengejar Zhuang Hongyuan. Kalian berdua pikir bisa menghentikan kami? Minggir sekarang juga, atau aku akan memastikan kalian mati dengan cara yang mengerikan. Ejek Luo Junfeng. Menghadapi kekuatan Laut Utara yang dahsyat, Luo Junfeng dan Ni Feiyan secara otomatis membentuk aliansi. Meskipun mereka adalah musuh bebuyutan yang saling membenci sebelumnya, tidak ada musuh abadi di dunia ini, hanya kepentingan abadi. Selama dia bisa menahanmu untuk sementara waktu, itu sudah cukup. Begitu dia memurnikan jantung alam darah, kau tidak akan bisa mengejarnya. Kata Quan Xinghe dingin, apakah kau benar-benar bersedia menerima ini? Kau harus mengerti bahwa ini hanyalah aliansi sementara. Jika dia memurnikan hati alam darah, kau juga akan berada di bawah kendalinya. Apakah kau benar-benar bersedia menerima ini? Ni Feiyan berkata dengan enggan saat ini. Dengan dua ahli ini menghalangi jalan mereka, kemungkinan mereka mengejar Zhuang Hongyuan memang tidak terlalu tinggi. Kedua ahli ini berada di level yang sama dengan mereka, dan mereka bahkan lawan yang bisa dikalahkan jika mereka tidak berhati-hati. Tidak akan mudah untuk melewati orang-orang seperti itu. Satu-satunya solusi adalah memecah aliansi mereka. Meskipun mereka semua adalah ahli dari Laut Utara sendiri merupakan wilayah yang kompleks dengan berbagai kekuatan yang bercokol di sana. Ketiganya juga ahli dari latar belakang yang berbeda. Siapapun yang mengendalikan jantung darah akan menjadi ancaman besar bagi dua lainnya. Siapapun yang mengendalikan jantung alam darah, mengendalikan seluruh alam darah. Mereka dapat membiarkan siapapun masuk atau menyingkirkan siapapun yang mereka inginkan. Dia tidak akan berani, kata Quan Xinghe dingin. Mereka tidak sendirian, masing-masing memiliki kekuatan besar di belakang mereka. Bahkan dengan kekuatan Zhuang Hongyuan, mereka tidak akan berani menyinggung dua entitas yang sama kuatnya secara bersamaan. Kekuatan-kekuatan besar ini saling menyeimbangkan dan mengawasi satu sama lain, dan setiap upaya untuk melakukan sesuatu akan terhambat oleh sekelompok besar orang. Itu tidak semudah itu. Sialan, minggir atau aku akan bertindak kasar. Kata Ni Feibai dingin, jantungnya mulai berdebar kencang karena cemas. Pasukan Laut Selatan telah mengerahkan seluruh tenaga dan sumber dayanya, dan inilah hasilnya. Bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan? Memikirkan hal itu, wajahnya menjadi semakin muram. Namun, kedua orang di depan mereka tidak menunjukkan niat untuk bergeser sedikitpun. Tepat saat Zhuang Hongyuan hendak menghilang dari pandangan semua orang, seberkas cahaya yang mengejutkan tiba-tiba turun dari langit. Jika kau ingin pergi, tinggalkanlah alam jantung darah. Bab 1138 Jantung alam darah yang diperoleh. Mau pergi, tinggalkan alam jantung darah. Teriakan dingin menggema, dan sebilah cahaya sepanjang ratusan kaki menebas ke bawah. Kekuatannya yang dahsyat seolah mampu membelah langit menjadi dua, menutupi separuh langit. Silu, sialan, Zhuang Hongyuan mengumpat pelan, mundur dengan panik lebih dari 1000 kaki untuk nyaris menghindari pedang cahaya yang menakutkan itu. Namun sebelum ia dapat melanjutkan pengamatannya, ia mendapati dirinya dikelilingi oleh lebih dari selusin ahli. Pemimpinnya bukanlah orang asing, dia adalah Chen Chushan. Zhuang Hongyuan, serahkan jantung alam darah, atau kau tidak akan bisa pergi dari sini hari ini. Kata Chen Chushan dingin. Apa? Kau akan melawan seluruh wilayah Laut Utara kami. Zhuang Hongyuan mengancam dengan dingin. Ancaman kekanak-kanakan seperti itu, jangan repot-repot, itu konyol, bukankah begitu? Chen Chushan mencibir, lalu apa jika wilayah Laut Utaramu memiliki kekuatan yang luar biasa? Bisakah kau memasuki alam darah? Begitu aku mengendalikan jantung alam darah, aku akan menjadi penguasa alam darah. Kau masih jauh dari bisa mengancamku. Zhuang Hongyuan segera berkata dingin, jika kau ingin mencuri jantung alam darah, lewati mayatku dulu. Begitu dia berbicara, sosoknya melesat keluar hampir seketika, begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Berusaha pergi, sungguh menggelikan. Pedang Chen Chushan melesat horizontal. Dalam sekejap ia mengaktifkan tubuhnya, dalam hal bakat, Chen Chushan tidak pernah kalah dari siapapun. Jika dia tidak secara tidak sengaja jatuh ke alam darah ini, di matanya, orang-orang ini bahkan tidak layak untuk membawa sepatunya.
Jimat-jimat yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di tubuh Zhuang Hongyuan, membentuk penghalang besar. Ledakan, pedang itu menghantam jimat-jimat itu dengan ganas, seketika menghancurkan jimat-jimat yang tak terhitung jumlahnya dan hampir membelah pria itu menjadi dua. Dalam konfrontasi langsung, Chen Chushan mungkin tidak akan mampu mengerahkan kekuatan sebesar itu, tetapi Zhuang Hongyuan hanya fokus pada upaya melarikan diri, menjadikannya lawan termudah baginya. Zhuang Hongyuan menggigit lidahnya sendiri dalam satu tarikan napas, menyemburkan seteguk darah. Sosoknya seketika terbang lebih dari 1000 mil jauhnya dan menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap. Demi melarikan diri, dia tidak lagi mempedulikan hal lain. Mereka mencoba pergi. Banyak sekali energi darah yang membara di tubuh Chen Chushan. Ia melangkah dan menempuh ribuan mil dalam sekejap, mengejar mereka dalam sekejap mata. Sialan! Apa kau masih akan menghentikan kami sekarang? Ni Feiyan menatap Fei Baifeng dan Quan Xinghe di depannya dengan rasa frustrasi yang luar biasa. Pada titik ini, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat jantung alam darah jatuh ke tangan mereka. Fei Baifeng dan Quan Xinghe saling bertukar pandang, dan tanpa ragu-ragu, mereka melangkah dan menghilang, mengejar arah kemana Zhuang Hongyuan dan Chen Chushan menghilang. Hanya mereka sendiri yang tahu betapa menakutkannya bagi seorang master di alam aspek Dharma untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, menempuh ribuan mil dalam sekejap bukanlah masalah sama sekali. Setelah keduanya menghilang, Ni Feiyan dan Luo Junfeng mengabaikan konflik mereka sebelumnya dan mengejar mereka satu demi satu. Jika mereka terlambat, mereka mungkin bahkan tidak akan mendapatkan semangkuk sup. Tanpa mereka sadari, saat mereka semua mengejar, banyak ahli juga mengikuti. Di tengah kekacauan ini, seberkas cahaya keemasan melesat melintasi langit, mengejar musuh dengan kecepatan jauh melebihi yang lain. Seperti sambaran petir keemasan, ia melesat menembus udara dan menghilang dari pandangan dalam sekejap. Ini adalah Ye Xiwen. Ye Xiwen hanya mengikuti di belakang mereka dengan santai, tanpa menunjukkan niat untuk bergerak lebih awal. Alasannya sederhana, dia sangat percaya diri. Siapapun yang mendapat giliran terakhir, dia akan menjadi orang terakhir yang bergerak. Setelah membentangkan sayap iblisnya, dia bergerak dengan kecepatan luar biasa, menyusul para ahli yang sedang panik melarikan diri atau mengejarnya dalam hitungan detik. Pada saat ini, di ruang hampa, kedua pihak bentrok dengan sengit. Fei Baifeng dan Quan Xinghe sekali lagi menghalangi Ni Feiyan dan Luo Junfeng, sementara di sisi lain, Zhuang Hongyuan dan Chen Chushan juga mulai bertarung. Di belakang Zhuang Hongyuan, cahaya merah darah bersinar ke segala arah, itu adalah jantung alam darah. Pada saat ini, kobaran api yang tak terhitung jumlahnya berkobar hebat di jantung alam darah, dan dari kejauhan, tampak seperti matahari merah darah. Seluruh lengan kiri Zhuang Hongyuan tampak hangus, kemungkinan besar akibat serangan jantung alam darah, yang memaksanya berhenti dan bertarung melawan Chen Chushan sampai mati. Meskipun kehilangan satu lengan, Zhuang Hongyuan tetap seberani sebelumnya. Tombaknya yang panjang, seperti naga, menghalangi upaya Chen Chushan untuk merebut jantung alam darah. Hahaha, sudah kubilang, Zhuang Hongyuan, harta karun langka seperti ini tidak ditakdirkan untukmu. Harta ini memang ditakdirkan untuk menjadi milikku, calon penguasa alam darah. Chen Chushan tertawa terbahak-bahak. Coba kalahkan aku dulu. Zhuang Hongyuan mencibir, dan tanpa berpikir, dia membelah tombaknya, yang menembus langit dengan suara menggelegar, dan menusukkannya ke arah Chen Chushan, yang mampu menembus pegunungan dalam sekejap. Chen Chushan tetap tenang dan terkendali, menebas dengan pedangnya. Gelombang darah merah yang tak berujung meletus, dan sisik-sisik yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar di tubuhnya, mengembalikannya ke wujud aslinya sebagai makhluk laut. Namun, pada saat ini, sisik-sisik di tubuhnya juga berubah menjadi merah darah, membuatnya berbeda dari makhluk laut biasa. Gelombang dahsyat berwarna merah darah itu berubah menjadi sesosok dewa berwarna merah darah di udara, memegang pedang panjang, dan menebas ke bawah. Dua pedang panjang menebas satu demi satu, tetapi keduanya menyerang hampir bersamaan. Duet yang mengerikan, ledakan, tombak dan pedang merah darah itu bertabrakan dengan keras, melepaskan gelombang energi mengerikan yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar liar ke segala arah, seperti balon raksasa yang mengembang tak terkendali. Zhuang Hongyuan terlempar sejauh 5 atau 600 kaki. Dia sudah terbakar, dan sekarang, menghadapi Chen Chushan yang perkasa, dia agak ragu-ragu dan bukan tandingan baginya. Chen Chushan hanya terlempar mundur sedikit lebih dari 100 kaki,
yang hampir jelas menunjukkan perbedaan kemampuan mereka. Tepat saat itu, sesosok emas melesat melintasi langit, menggambar sebuah tangan merah besar yang terulur untuk meraih jantung alam darah yang menyala-nyala. Dasar bajingan jahat, beraninya kau. Hampir bersamaan, Zhuang Hongyuan dan Chen Chushan melihat sosok emas itu dan, tanpa ragu-ragu, menebasnya dengan tombak dan pedang mereka. Namun kemudian sosok emas itu berkelebat, dan serangan tombak serta pedang panjang itu meleset dari sasaran, gagal mengenai sosok emas tersebut, yang justru berhasil dihindarinya. Tangan besarnya kemudian terus meraih jantung alam darah. Brengsek, dasar bajingan, kau memang pantas mendapatkannya. Pada saat ini, bahkan Fei Baifeng, Quan Xinghe, Ni Feiyan, dan Luo Junfeng, yang sedang bertarung di kejauhan, menyadari situasi aneh tersebut dan mengumpat dalam hati. Benar-benar gelombang demi gelombang. Orang-orang ini, para pembuat owner ini, semuanya lebih merepotkan daripada yang sebelumnya. Terutama Ni Feiyan, saat ini, dia bahkan merasa ingin menangis. Dialah yang pertama kali menemukannya, dan dialah yang menyingkirkan leluhur iblis darah, tetapi sekarang dia menjadi kambing hitam orang lain. Sebagai seorang jenius terkemuka dari klan laut, harga diri dan kepercayaan dirinya sama sekali tidak dapat membiarkan hal seperti ini terjadi. Meskipun mereka semua menyadari keanehan di sana, mereka tidak punya waktu untuk menanganinya saat itu juga, terlepas dari kecepatan mereka. Namun, mereka juga tahu betul bahwa bentrokan antara para ahli terkemuka seringkali hanya berlangsung sepersekian detik, dan dalam waktu sesingkat itu, mereka sama sekali tidak punya waktu untuk melakukan apapun. Ye Xiwen membuka tangannya yang besar dan meraih jantung alam darah. Benar saja, api merah darah pada jantung alam darah mulai menyala dengan ganas, mengancam akan membakar lengan Ye Xiwen. Namun, setelah pernah mengalami menerima api aneh sebelumnya, bagaimana mungkin Ye Xiwen benar-benar tidak siap? Api merah darah itu bahkan tidak bisa menembus esensi ilahi di kulit Ye Xiwen, apalagi membakar seluruh lengannya. Sebaliknya, Ye Xiwen terus menyalurkan energi internalnya untuk menyerap api merah darah ke dalam dantiannya, di mana sudah ada api aneh. Sekarang setelah satu lagi bergabung, dia hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk mengendalikannya agar kedua api aneh itu tidak saling bertarung di tempat. Meskipun terdengar seperti cerita panjang, semua ini sebenarnya terjadi dalam sekejap mata. Api aneh di jantung alam darah ditekan seketika, kembali ke keadaan jernihnya semula, dan kemudian langsung diserap ke dalam cermin asal surgawi. Memurnikan jantung alam darah bukanlah proses yang cepat, jadi Ye Xiwen tidak terburu-buru. Sialan, kau memang mencari masalah. Saat ini, Chen Chushan dan Zhuang Hongyuan menyerang Ye Xiwen seperti orang gila. Sementara itu, Quan Xinghe, Fei Baifeng, Luo Junfeng, dan Xie Feiyan bergegas mendekat dan bergabung menyerang Ye Xiwen. Ye Xiwen membentangkan sayap iblisnya dan hendak terbang pergi ketika tiba-tiba, aura yang sangat menakutkan menyelimutinya dari langit. Kemudian, sebuah tangan raksasa, seolah merobek langit, mencengkeram Ye Xiwen. Ye Xiwen langsung terkejut. Ini adalah tangan besar yang sama yang telah menyelamatkan Chen Chushan hari itu, dan tangan itu memancarkan aura yang bahkan membuat Ye Xiwen merasa takut. Tanpa ragu-ragu, dia segera melangkah maju dan muncul kembali lebih dari 1000 mil jauhnya. Bahaya mengerikan yang baru saja dialaminya membuatnya hampir tidak berani berlama-lama. Sebenarnya, jika bukan karena ruangan ini tidak bisa dihancurkan, dia pasti sudah menghancurkannya dan melarikan diri. Makhluk seperti itu memang benar-benar ada di balik aliansi darah. Apa yang ada di balik tangan raksasa itu? Bahkan dia sendiri pun tidak tahu. Namun, saat ini dia sudah tidak peduli lagi dan segera melarikan diri. Adapun Chen Chushan, dia sudah tidak peduli lagi. Selama dia memiliki jantung alam darah, dia bisa memasuki alam darah kapan saja. Dalam beberapa ratus tahun, menghadapi Chen Chushan akan sangat mudah. Menghancurkannya tidak akan lebih sulit daripada menghancurkan seekor semut. Memikirkan hal ini, dia mengepakkan sayap iblisnya lebih sering lagi, sementara tangan besar di belakangnya mengikuti dengan saksama. Bab 1139 Batas Garis Keturunan, Pengepungan. Meskipun sayap iblis Ye Xiwen mengepak sangat cepat, tangan raksasa itu bertekad untuk terus menyerangnya apapun yang terjadi. Ye Xiwen hanya bisa terus berlari, tetapi untungnya sayap angin dan petirnya telah mencapai tingkat kesempurnaan agung. Tidak hanya kecepatan larinya yang luar biasa cepat, tetapi manuvernya di area kecil pun sangat cepat. Jadi, meskipun dia beberapa kali menghadapi bahaya,
dia berhasil menghindarinya semua. Tidak ada pilihan lain, Ye Xiwen tidak bisa lagi tinggal di alam darah. Ia tidak punya pilihan selain memutuskan untuk meninggalkan alam darah terlebih dahulu. Untungnya, ia telah memperoleh manfaat terbesar dari perjalanannya ke alam darah ini, jantung alam darah. Mulai sekarang, ia bisa datang dan pergi sesuka hatinya di alam darah. Meskipun hanya ada sedikit ahli di alam darah yang disukainya, tidak dapat dipungkiri bahwa energi darah di alam darah sangat bermanfaat untuk kultivasi. Seandainya tidak ada keadaan khusus di dalam alam darah yang membatasi masa kultivasi 1 hingga 3 tahun, seseorang dapat berkultivasi secara terus-menerus di dalamnya, mencapai tingkat kecepatan kultivasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, apa yang menjadi batasan bagi orang lain bukanlah apa-apa baginya. Dia memperoleh jantung alam darah, yang merupakan calon penguasa alam darah. Meskipun dia belum bisa mengatakan bahwa dia memiliki kendali penuh atas alam darah, dia hampir sampai di sana. Ye Xiwen melarikan diri menuju kota Dongfang, dan hanya dalam waktu lebih dari 1 jam, dia tiba. Dia bergegas masuk ke dalam celah, dan pada saat itu, tanda nama di tubuh Ye Xiwen mulai berfungsi, dan tubuhnya langsung tersedot oleh daya hisap yang sangat besar. Latihan tersebut kini berlangsung di bawah langit dan laut biru yang cerah, akhirnya jauh berbeda dari lanskap merah darah di alam darah, di mana, seiring waktu, terasa seolah-olah penglihatan kita pun memburuk, sehingga kita hanya mampu melihat warna merah darah. Untuk sesaat, Ye Xiwen benar-benar merasa sangat kesal. Ye Xiwen yang keluar. Saat Ye Xiwen muncul di Laut Yunxing, mata-mata dari berbagai pihak langsung mengenalinya. Berbeda dengan saat pertama kali tiba di wilayah Laut Yunxing, dia bukan lagi orang tak dikenal seperti dulu. Potretnya telah tersebar di seluruh wilayah Laut Yunxing, dan siapapun yang sedikit memperhatikan hal ini dapat langsung mengenali Ye Xiwen. Itu dia, aku sudah menduganya. Cepat lapor ke tetua klan. Hari ini, bocah ini pasti akan mati. Benar sekali, benar sekali. Dia benar-benar berani memprovokasi 2 penguasa besar. Bahkan jika Sekte Guiyuan ingin melindunginya kali ini, itu tidak mungkin. Tiba-tiba, jimat-jimat pembawa pesan beterbangan liar di langit. Setelah lebih dari setahun, Ye Xiwen akhirnya muncul dari alam darah, dan semua orang merasakan gelombang energi. Ye Xiwen langsung merasakan kepakan yang kacau dari jimat-jimat komunikasi ini. Dia menarik napas pelan. Ini sudah sesuai dengan harapannya. Dia telah mengantisipasi situasi ini sejak lama ketika dia membunuh Tuan Muda Yan dan bayangan buaya di tempat. Di alam darah, bisakah dia benar-benar memilih untuk bersembunyi selamanya? 3 tahun mungkin merupakan waktu yang sangat lama bagi banyak orang, tetapi bagi para ahli yang telah menghabiskan ratusan atau ribuan tahun, itu bukanlah apa-apa. Itu hanya tidur siang singkat, mengingat sifat pendendam kedua ras tersebut, bagaimana mungkin mereka dengan mudah membiarkannya pergi. Sayangnya, Ye Xiwen juga seorang pendendam, bukan tipe orang yang hanya akan menahan tamparan di wajah atau bahkan menawarkan pipi lainnya untuk ditampar. Dia sangat teliti, siapapun yang berani memukulku, akan kubunuh. Ye Xiwen, kau akhirnya keluar untuk mati. Pada saat ini, raungan terdengar dari cakrawala yang jauh, dan sekelompok puluhan pendekar bela diri melintas di langit. Puluhan ahli bela diri ini melayang di udara, aura mereka sangat kuat dan esensi sejati mereka menyebar ke segala arah, seperti dewa pembunuh yang tak tertandingi. Masing-masing dari mereka adalah master super di tingkat alam aspek Dharma. Di wilayah Laut Yunxing, master manapun di alam aspek Dharma dapat dianggap sebagai tokoh besar. Masing-masing dari mereka adalah figur kuat yang dapat mengendalikan seluruh wilayah Laut Yunxing. Biasanya, kemunculan salah satu dari mereka akan menarik perhatian banyak orang di seluruh Laut Yunxing, tetapi sekarang, mereka semua muncul di sini sekaligus. Ini bukan sekadar beberapa lusin ahli alam transenden. Bahkan jika ada beberapa lusin ahli alam transenden, pasukan di seluruh wilayah Laut Yunxing tidak akan memiliki banyak ahli, apalagi ahli alam aspek Dharma. Bahkan hanya memiliki satu ahli alam aspek Dharma yang bertanggung jawab akan langsung menjadikan seseorang sebagai ahli tingkat atas di wilayah Laut Yunxing. Hanya 6 kekuatan hegemonik yang mampu mengirimkan begitu banyak ahli di alam aspek Dharma sekaligus, yang menunjukkan sumber daya luar biasa dari 6 kekuatan hegemonik tersebut. Orang-orang ini tak lain adalah para ahli dari klan buaya racun bayangan. Banyak dari mereka memiliki rambut beruban di pelipis dan merupakan monster tua, fosil hidup, yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun.
Sekarang setelah mereka semua digali, hal itu membuktikan, di satu sisi, bahwa fondasi klan buaya racun bayangan sangat dalam, dan di sisi lain, hal itu juga membuktikan betapa mereka menghargai Ye Xiwen, atau lebih tepatnya, betapa mereka takut padanya. Klan buaya beracun tanpa bayangan benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya, mengirimkan begitu banyak ahli di alam aspek Dharma. Apakah mereka berencana untuk sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Sekte Guiyuan? Ini bukan apa-apa, kau mungkin tidak tahu, tapi konon kultivasi Ye Xiwen telah berkembang pesat di alam darah. Bahkan para ahli di alam aspek Dharma pun tak mampu menandinginya. Seperti yang kau tahu, kau tak boleh lengah saat berurusan dengan ahli alam aspek Dharma. Para mata-mata dari berbagai faksi semuanya berbicara dengan penuh semangat. Para mata-mata yang menunggu di sini bukan hanya para ahli dari klan buaya bayangan dan klan naga api beracun, tetapi juga mata-mata dari banyak faksi lain, semuanya berkumpul di pulau ini. Bukankah pria parubaya yang memimpin kelompok itu, Buaya Lian Heng, adalah patriark klan buaya racun tanpa bayangan saat ini? Aku tidak menyangka dia akan ikut campur secara pribadi. Aku khawatir ini benar-benar tidak akan berakhir baik. Aku khawatir bahkan jika para ahli dari Sekte Guiyuan ikut campur, mereka tidak akan mampu menengahi. Lalu bagaimana dengan dua orang di sebelahnya? Pria tua berambut putih itu adalah patriark sebelumnya dari klan buaya racun bayangan, dan sekarang tetua tertinggi dari klan buaya racun bayangan, buaya tak terkekang. Dan pria tua lainnya itu, yang begitu lemah dan tua, bisa berdiri di sebelah mereka berdua. Mungkinkah dia juga tokoh penting di klan buaya racun bayangan? Tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Buaya selalu ada di sana. Bukankah itu hanya legenda? Buaya Changsai, yang sudah meninggal. Dia masih hidup. Ya Tuhan, dia adalah tokoh besar dari lebih dari 7.000 tahun yang lalu. Ya Tuhan, jika aku tidak kebetulan menemukan beberapa informasi dari zaman itu, aku mungkin tidak akan mengenalinya. Bahkan hantu tua ini pun muncul. Klan buaya racun tanpa bayangan pasti sangat marah. Banyak orang di sekitar tersentak kaget, nama buaya Changsai langsung membuat mereka ketakutan. Selain ketiga ahli yang menakutkan itu, ada puluhan ahli lain dengan kekuatan yang berbeda-beda yang mengikuti di belakang mereka. Meskipun tidak ada satupun dari mereka yang sekuat ketiga ahli tersebut, mereka semua adalah ahli yang telah memasuki alam aspek Dharma. Siapapun dari mereka adalah ahli yang dapat mengguncang wilayah tersebut. Jika nama mereka disebutkan, mereka pasti adalah tokoh penting yang dapat menimbulkan kegemparan di wilayah tersebut. Kau Ye Xiwen. Buaya Lian Heng menatap Ye Xiwen dengan dingin, tatapannya sangat menusuk, lalu berkata, "Mustahil." Ye Xiwen mengangguk. "Bagus, sangat bagus. Kau punya nyali besar. Selama bertahun-tahun di Laut Yunsing, belum pernah ada orang seberani dirimu. Kau bahkan membunuh beberapa anak ajaib dari klan buaya racun bayanganku. Keberanianmu memang luar biasa," kata Buaya Lian Heng. "Namun, orang yang berani seringkali tidak berumur panjang. Apakah kau pikir Sekte Guiyuan bisa menyelamatkanmu? Bahkan mereka pun tidak mampu menahan murka kami. Hari ini, kau pasti akan mati." Di matanya, Ye Xiwen sudah seperti orang mati, hanya masalah apakah dia akan mati lebih cepat atau lebih lambat. Dia telah mendengar tentang prestasi gemilang Ye Xiwen di alam darah, itulah sebabnya begitu banyak ahli dikirim. Menurutnya, ini sudah merupakan perhatian yang berlebihan. Bahkan para pemimpin dari 6 penguasa lainnya pun tidak akan membuatnya begitu memperhatikan untuk berurusan dengan mereka. "Kamu Xiwen, mati." Ye Xiwen tetap tanpa ekspresi dan belum berbicara ketika tiba-tiba, teriakan keras lainnya terdengar, dan sekelompok sosok lain melesat melintasi langit. Para ahli ini berjumlah sekitar beberapa lusin. Dari segi kekuatan, mereka sama sekali tidak kalah dengan para ahli dari klan buaya racun tanpa bayangan. Dua orang yang memimpin memiliki aura yang kuat dan tidak kalah hebatnya dari Buaya Lian Heng dan kedua rekannya. Api bercampur asap beracun menyembur dari tubuh mereka, membuat mereka tampak seperti obor manusia. Bahkan dengan mata tertutup, Ye Xiwen dapat mengetahui bahwa seorang master dari klan naga api beracun telah tiba. Para ahli dari klan naga api beracun juga telah tiba. Ya Tuhan, barisan ini tidak kalah mengesankannya dengan klan buaya beracun tanpa bayangan. Pemimpin klan dan tetua tertinggi telah tiba. Wow, itu hampir 100 ahli alam aspek Dharma jika digabungkan. Mereka bisa membalikkan seluruh wilayah Laut Yunsing.
Bayangan buaya dan Tuan Muda Yan sebenarnya tewas di tangan Ye Siwen. Dia terlalu impulsif. Dia bisa saja menunggu sampai memasuki alam darah sebelum bertindak, maka tidak akan ada yang tahu. Apakah dia mengalami mati otak, atau dia memang cukup nekat untuk melakukan hal seperti ini? 1 dari 6 penguasa saja sudah sangat menakutkan, apalagi 2. Kali ini, Ye Siwen benar-benar celaka. Patriark klan naga api beracun menatap Ye Siwen dengan dingin dan berkata, "Kali ini, bahkan jika kau memiliki sayap, kau tidak akan bisa melarikan diri. Jangan pernah berpikir untuk kabur. Melarikan diri, siapa bilang aku akan melarikan diri?" Ye Siwen mencibir dan berkata dengan nada menghina. Dia memandang hampir 100 ahli alam aspek Dharma yang sangat kuat. Jika dia melihat barisan seperti itu sebelum memasuki alam darah, dia mungkin akan berbalik dan pergi. Tetapi sekarang, kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya, dan dia telah menyaksikan pemandangan yang jauh lebih besar. Dia telah menyaksikan pemandangan megah ribuan ahli alam aspek Dharma berkumpul, apalagi hanya 100 orang ini. Bab 1140. Apakah dia benar-benar manusia? Kekuatan Ye Siwen berada pada level yang sama sekali berbeda dibandingkan sebelumnya. Sebelum memasuki alam darah, dia paling banter hanya mampu membunuh seorang ahli alam aspek Dharma setengah langkah. Namun sekarang, dia bahkan tidak peduli dengan para ahli alam aspek Dharma biasa. Inilah perubahan yang dibawa oleh ujian alam darah padanya. Ada banyak orang yang ingin membunuhku, jadi antrelah, kata Ye Siwen dengan malas, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan ratusan orang di depannya. Sialan, apa kau menantang maut? Tiba-tiba, seorang master dari klan naga api beracun menjadi marah. Ia langsung menghunus pedang panjangnya, dan asap serta api beracun menyembur keluar, berubah menjadi bila energi menakjubkan yang menyapu langit. Inilah kekuatan seorang master di alam aspek Dharma ketika mereka melepaskan kekuatan penuh mereka, bahkan langit pun bergetar. Naga api beracun ini secara inheren memiliki darah naga, dan seiring dengan peningkatan kekuatan mereka, garis keturunan mereka terus dimurnikan. Setelah mencapai alam aspek Dharma, garis keturunan mereka hampir mendekati kekuatan garis keturunan spesies naga sub terkenal seperti naga banjir. Saat ini, kekuatan yang mereka tunjukkan jauh melampaui kekuatan para ahli alam aspek Dharma biasa, yang disebabkan oleh pengaruh garis keturunan mereka. Ye Siwen tidak menghindar, dan segera mengeluarkan cahaya primordial tak terbatas, yang berubah menjadi tangan raksasa dan meraih cahaya pedang itu. Dengan suara dentuman keras, bila pedang itu langsung terbelah menjadi 2. Mereka sama sekali tidak bisa mendekati tubuh Ye Siwen, seperti selembar kertas bekas yang belum berhasil diremukkan oleh Ye Siwen hingga menjadi debu. Pada saat itu, Ye Siwen juga langsung bergerak. Kobaran api yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangannya dan memadat menjadi pedang panjang, yang kemudian dia tebaskan ke bawah. Dalam sekejap, ia terpecah menjadi 3 bayangan pedang di langit, tiba hampir bersamaan, menutup semua jalur pelarian bagi ahli dari klan naga api beracun. Serangan Ye Siwen yang tampak muda itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Kemampuan pedangnya hampir mencapai tingkat seni, secemerlang sebuah karya seni, namun bahkan lebih menakutkan. Beraninya kau membunuh seseorang di depanku. Pada saat itu, Patriark klan naga api beracun meraung marah, dan sebuah pedang panjang muncul, melepaskan aura pedang berapi yang langsung berhadapan dengan pedang berapi Ye Siwen. Ledakan, suara desingan yang mengerikan terdengar, dan badai tak berujung langsung menyapu, percikan api beterbangan di mana-mana. Meskipun keduanya adalah pedang api, keduanya jelas berbeda. Ye Siwen menggunakan teknik kultivasinya untuk menggerakkan pedang api, sementara Patriark klan naga api racun mengandalkan kemampuan ilahi bawaannya untuk menambahkan api pada teknik pedangnya. Yang satu berasal dari dalam keluar, dan yang lainnya dari luar ke dalam. Keduanya benar-benar berbeda, tetapi tanpa diragukan lagi, keduanya telah mengerahkan kemampuan mereka hingga batas maksimal. Kurang dari B mau R lebih besar dari. Apa kukatakan kau bisa menyelamatkannya? Suara Ye Siwen, seseram dunia bawah, langsung terdengar. Beberapa energi pedang dilepaskan sekali lagi, membelah langit. Bayangan pedang, sepanjang ratusan kaki, jatuh lagi. Meskipun Ye Siwen tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dengan kekuatannya saat ini, ia dianggap mampu membunuh seorang ahli puncak di tingkat ketiga alam aspek Dharma. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin ahli tersebut dapat menahan satu serangan saja? Mereka bahkan tidak akan punya waktu untuk bereaksi. Pada saat itu,
Tetua Agung Klan Naga Api Beracun bergerak dan memblokir bayangan pedang tersebut. Wajah kepala klan Naga Api Beracun itu memucat lalu memerah, tampak sangat jelek. Di hadapannya, Ye Xiwen benar-benar berani membunuh rakyatnya, yang sama saja dengan meremehkannya. Ledakan, dia telah memblokir semua serangan Ye Xiwen, tetapi Ye Xiwen sama sekali tidak patah semangat. Sosoknya berubah menjadi bola cahaya keemasan, muncul dalam sekejap, dan dia benar-benar menyerbu langsung ke arah ahli dari klan Naga Api Beracun. Bunuh dia, jangan biarkan dia mendekat. Pada saat itu, kepala klan Naga Api Beracun meraung, dan semua ahli dari klan Naga Api Beracun bergegas menuju Ye Xiwen. Pada saat itu, para ahli dari klan Naga Api Beracun sangat marah. Ye Xiwen tidak hanya tidak melarikan diri ketika melihat mereka, tetapi dia juga berani menyerang balik. Ini sama saja dengan mengabaikan mereka dan sangat tercela. Para ahli dari klan Naga Api Beracun ini sebagian besar menggunakan ilmu pedang, karena itu adalah senjata yang paling efektif memanfaatkan keunggulan fisik mereka. Mereka sendiri memiliki darah naga, dan kekuatan fisik mereka jauh melampaui ras biasa. Pedang adalah raja dari semua senjata, sangat cocok untuk memanfaatkan keunggulan daging dan darahnya. Sikat, 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 banyak sekali pancaran cahaya menerobos langit, seperti hujan pedang, menebas dan sepenuhnya menyelimuti Ye Xiwen. Hampir seketika, mereka hendak mencincang Ye Xiwen hingga menjadi daging. Cincang, semburan cahaya keemasan tiba-tiba terpancar dari tubuh Ye Xiwen, dan cahaya pedang berjatuhan seperti tetesan hujan, tetapi tak satu pun yang mampu melukainya. Semuanya terdengar seperti dentingan dan gemuruh logam yang saling berbenturan. Namun Ye Xiwen sudah bergegas masuk. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan ahli yang baru saja melakukan langkah tersebut. Kau sedang mencari kematian. Jika kau melarikan diri, itu lain ceritanya, tapi kau malah berani menerobos masuk. Surga akan menghancurkanmu. Pakar dari klan Naga Api Beracun itu mencibir, dan esensi sejati seluruh tubuhnya langsung terkondensasi. Meskipun ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungannya dengan Ye Xiwen, ia tetaplah seorang ahli di tingkat alam aspek Dharma, dan kekuatan penuhnya sama menakutkannya. Pedang itu melesat menembus langit, menebas langsung ke arah Ye Xiwen. Bodoh! Ye Xiwen mencibir, tangannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya emas tak berujung. Di dalam tubuhnya, kekuatan ilahi melonjak dan darah mengalir, seketika merobek cahaya pedang itu di tempat. Pedang panjang senjata sihir tingkat buminya juga hancur berkeping-keping oleh tangan besar Ye Xiwen. Bagi kebanyakan orang, dikepung dan diserang adalah situasi yang paling menakutkan, tetapi Ye Xiwen adalah pengecualian. Dia adalah monster, dan tubuhnya yang tak terkalahkan terlalu kuat. Serangan orang-orang ini bahkan tidak dapat melukainya. Hanya para patriark dari dua klan dan tetua tertinggi yang dapat mengancamnya. Namun, ia cukup cepat sehingga dikepung bukanlah masalah baginya. Dengan satu hentakan telapak tangan, bilah-bilah yang hancur itu langsung membelah udara, menyebarkan pecahan cahaya yang menyilaukan. Engah, engah, engah. Dengan beberapa suara bilah pedang menusuk daging, para ahli klan Naga Api Beracun tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum tertusuk oleh pecahan pedang panjang. Perisai dalam dan esensi sejati pelindung yang dikenakan oleh para ahli klan Naga Api Beracun ini seperti kertas pada saat itu, langsung tertembus dan tidak mampu bertahan melawan pecahan-pecahan tersebut. Mereka jatuh ke tanah di tempat, seperti pangsit yang dijatuhkan ke dalam panci, jatuh dari langit. Tidak mungkin, dia sangat kuat. Dia menyerbu klan Naga Api Beracun dan masih berhasil melakukan pembantaian. Bagaimana mungkin kekuatannya sebesar ini? Para mata-mata dari berbagai pasukan tercengang, seolah-olah mereka telah menyaksikan hal yang paling mustahil yang pernah ada. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seseorang bisa sekuat itu. Tidak heran, konon dia juga melakukan pembunuhan massal di alam darah. Banyak orang tercengang. Mereka tidak percaya bahwa hanya sedikit lebih dari setahun telah berlalu, namun Ye Xiwen telah menjadi jauh lebih kuat. Di mata mereka, bahkan ujian alam darah yang paling efektif pun tidak mungkin seefektif ini. Di masa lalu, ada para ahli dari wilayah Laut Yunsing yang berpartisipasi dalam ujian darah, tetapi sudah cukup luar biasa jika mereka dapat meningkatkan 1 atau 2 level dalam 3 tahun. Lagi pula, mereka hanya berasal dari wilayah laut kecil dan tidak dapat menguasai terlalu banyak sumber daya di alam darah, sehingga mereka tidak mungkin mendapatkan banyak manfaat. Kali ini, Tuan Muda Hailong dan kelompoknya telah memperoleh banyak manfaat,
bahkan berhasil melangkah ke alam aspek Dharma dan menjadi tokoh penting di wilayah Laut Yunsing. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Tetapi sekarang, dibandingkan dengan manfaat yang telah diperoleh Ye Xiwen, itu tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan mereka, Ye Xiwen adalah orang yang benar-benar telah memperoleh manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Justru karena mereka melihat bahwa orang-orang yang memasuki alam darah, seperti Tuan Muda Hailong, telah memperoleh keuntungan yang luar biasa dan bahwa hampir semua orang telah mengalami transformasi total, maka kedua ras tersebut semakin membenci Ye Xiwen. Seandainya bukan karena Ye Xiwen, bayangan buaya, pangeran racun, dan pangeran api juga akan hadir. Mereka sepertinya tidak akan menghadapi kesenjangan generasi di generasi muda. Meskipun mereka telah mulai membina Tuan Muda, tidak diragukan lagi ada kesenjangan besar dibandingkan dengan Pangeran Naga Laut, yang kembali dengan kemenangan dari alam darah. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, kesenjangan ini kemungkinan hanya akan semakin melebar. Semua ini disebabkan oleh Ye Xiwen. Jika kita tidak bisa menyingkirkan Ye Xiwen, bagaimana kita bisa menghilangkan kebencian di dalam hati kita? Sebelum Ye Xiwen memasuki alam darah, dia paling banter hanya bisa mengalahkan seorang ahli alam aspek Dharma setengah langkah. Tapi sekarang, seorang ahli alam aspek Dharma seperti mainan di hadapannya, benar-benar tak berdaya. Awalnya, semua orang mengira mengirim begitu banyak ahli alam aspek Dharma untuk mengepung Ye Xiwen adalah tindakan yang berlebihan, tetapi sekarang, tidak ada yang merasa demikian lagi. Itu sama sekali bukan tindakan berlebihan, itu hanyalah hal yang wajar. Serang, bunuh dia. Patriark klan naga api beracun gemetar ketakutan. Hanya dalam satu pertempuran, beberapa ahli telah tewas. Ini tak terbayangkan sebelum mereka tiba. Mereka bukanlah ahli alam transenden biasa, melainkan sekelompok ahli alam aspek Dharma. Mereka adalah pilar sejati yang mendukung klan naga api beracun, menjadikan mereka salah satu dari 6 penguasa tertinggi wilayah Laut Yunsing. Kematian salah satu dari mereka saja akan mengguncang seluruh wilayah Laut Yunsing, apalagi begitu banyak. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami klan naga api beracun selama ratusan tahun. Dan sekarang, mereka semua tewas sekaligus. Pada saat itu, para ahli lain dari klan naga api beracun bereaksi satu demi satu. Mahakarya seni bela diri yang dilepaskan oleh puluhan ahli alam aspek Dharma dari klan naga api beracun sangat dahsyat, menyebabkan langit dan bumi berubah warna dan menjadi sangat indah. Dari kejauhan, tampak seperti bintang-bintang berbagai warna yang jatuh dari langit, langsung menghujani Ye Xiwen. Di antara serangan itu terdapat serangan dari kepala klan naga api beracun. Dia sudah dipenuhi kebencian karena tidak mampu membunuhnya sebelumnya dan telah kehilangan begitu banyak ahli yang kuat. Dia adalah sosok yang sesungguhnya, telah mencapai puncak tingkat ketiga alam aspek Dharma. Bahkan dibandingkan dengan Zheng Bai dan yang lainnya di alam darah, dia jauh lebih kuat. Meskipun bakatnya mungkin tidak sebaik Zheng Bai dan yang lainnya, dia telah berkultivasi selama ribuan tahun lebih lama daripada Zheng Bai. Kekuatan fisik dan fondasinya jauh lebih unggul daripada Zheng Bai. Hanya saja mereka belum mampu mencapai tingkat keempat alam aspek Dharma. Berpindah dari tingkat ketiga alam aspek Dharma ke tingkat keempat sama artinya dengan berpindah dari tahap awal alam aspek Dharma ke tahap menengah. Berapa banyak orang yang terjebak di alam ini sepanjang hidup mereka, tidak mampu melewatinya. Mereka semua adalah ahli di alam aspek Dharma. Sesuai namanya, alam aspek Dharma adalah alam aspek Dharma, yang berarti bahwa mereka telah meniru beberapa hukum yang mengatur jalannya langit dan bumi. Ini juga berarti bahwa pemahaman mereka tentang hukum seni bela diri telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, menjadikan mereka layak disebut Grandmaster. Ketika mereka menggabungkan wawasan ini ke dalam serangan mereka, mereka menjadi sangat menakutkan. Puluhan master, puluhan dewa pembunuh yang menakutkan. 3 pedang digabungkan menjadi satu. Menghadapi serangan-serangan mendesing ini, Ye Xiwen dengan tenang menggunakan teknik 3 pedang digabungkan menjadi satu. Pedang pemakaman, pedang pemakaman, pedang pemakaman surga. 3 cahaya pedang melesat keluar seketika, mengembun menjadi pedang cahaya raksasa di udara. Pedang cahaya itu meraung liar di udara, dan dewa pedang gemetar hebat. Dentang, dengan tangisan pilu, cahaya pedang melesat keluar seketika, langsung menuju serangan bela diri dari individu-individu yang menyerbu ke arah mereka. Pada saat itu, seluruh dunia seolah menjadi sunyi, dan waktu seolah berhenti. Boom! Setelah hening sesaat, ledakan besar menyapu udara,
menciptakan embusan angin mengerikan yang membuat ruang itu sendiri menjadi tidak stabil, terdistorsi, dan terpelintir. Engah, 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 titik. Tabrakan yang mengerikan. Para ahli dari klan naga api beracun itu muntah darah. Para ahli yang baru berada di tingkat pertama alam aspek Dharma memiliki kekuatan terlemah dan tidak mampu menahan serangan tersebut. Mereka terlempar, beberapa jatuh ke laut. Seketika, mereka menciptakan pusaran air besar di laut, memercikkan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya dan menimbulkan gelombang besar yang menyapu ombak. Bahkan patriark dan tetua tertinggi klan naga api beracun harus mundur beberapa langkah, hampir membuat udara di bawah kaki mereka runtuh, sebelum mereka nyaris mampu menahan dampak serangan pedang Ye Xiwen. Ini tidak mungkin. Patriark klan naga api beracun menatap Ye Xiwen dengan tidak percaya. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Ye Xiwen bisa sekuat itu hingga mampu menahan serangan puluhan ahli alam aspek Dharma sendirian. Ini benar-benar tidak mungkin. Bahkan para ahli di tingkat keempat alam aspek Dharma pun akan terluka parah. Ye Xiwen sedikit terhuyung, darah dan ki di dalam dirinya bergejolak. Serangan itu memang merupakan ancaman besar baginya, tetapi setelah menggunakan teknik generasi Phoenix Surgawi untuk melayangkan pukulan, gejolak darah dan ki di tubuhnya langsung mereda. Ini tidak mungkin, kita pasti salah lihat, kita pasti keliru. Apakah dia monster? Monster, apakah dia benar-benar manusia?